Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kuncu-kuncu Balai Bacu Sekolah. Salam sejahtera untuk kita semua. Anissa Salsabila was here, yang akan memandu acara pada siang ini hingga sore menjelang nanti. Selamat datang. Kami ucapkan dalam rangkaian acara Webinar Nasional Jurnalistik Balai Bacu Sekolah Fair 2022. Dengan tema mengembangkan kreativitas dan produktivitas sumber daya dengan berliterasi. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang sudah hadir juga pada siang hari ini, Kekanda Trisno Edward. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak moderator yakni Kak Usnil Fajri dan seluruh tamu undangan yang telah hadir serta teristimewa peserta webinar nasional jurnalistik yang telah meluangkan waktunya di weekday-nya dan ikut serta dalam kegiatan webinar nasional pada hari ini. Selanjutnya, mungkin kita akan membacakan aturan webinar kita kepada operator. Disilahkan. Agak cah. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, peraturan kita yaitu dapat akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara, dan ID peserta dan dalam webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi, menggunakan background Zoom yang telah diberikan panitia di grup WA grup ya, teman-teman. Terus selanjutnya peserta sangat diharapkan untuk mematikan atau mute-kan selama proses webinar berlangsung. Terus juga kepada semua peserta yang mengikuti webinar, melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menulis nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan yang akan dipilih dengan diskusi terbatas. Selanjutnya, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhirnya nantinya. Selanjutnya, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya aktif selama 15 menit. Jadi para peserta untuk terus berada di dalam, dan peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai ataupun tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai, tidak akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat akan dibagikan maksimal H-2 acara. Gitu ya, teman-teman. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tunggu sebentar ya. Berhubung ada kendala teknis sedikit, jadi bagi teman-teman sembari kita menunggu, boleh di on cam kan biar nampak wajah cantik dan gantengnya kakak-kakak. Sembari kita kenalan silaturahmi ya teman-teman. Berkenalan dengan Balai Bacu Sekolah dan tentunya Bang Trisno Edward. Halo teman-teman, boleh ya? Untuk on-cam kan kameranya. Halo Kak Usnil. Sekedar informasi buat teman-teman, moderator kita Kakak Usnil Fajri ini merupakan Rangers BBS yang merupakan kepala CEDIT atau Creative Editing dan Information Technology, dan beliau yang mendesain semua mengepalai maksud saya perihal flyer, pamflet yang ada berkeliaran di media sosial Balai Bacu Sekolah. Salah satunya platform media sosial yang mungkin teman-teman nggak asing lagi yaitu Balai Bacu Sekolah gitu ya. Nah, beliau merupakan mahasiswa akhir di ISI Padang Panjang dengan jurusan TV dan Perfilman, baru pulang magang dari Jakarta, dan film terbaru ada beliau menggarap 2 film di layar lebar yaitu Kau dan Dia, mungkin ada tahu itu tayang di salah satu platform media. Terus juga ada di bioskop nantinya, itu juga akan ada. Nanti mungkin bisa tanya-tanya melalui DM ataupun sharing nanti bareng beliau gitu ya. Sembari menunggu, oke, Usnil, alhamdulillah sudah bertemu lagi ya. Oke, Kak Usnil, we proudly present this for you. Thank you.
Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Kak Anissa Salsabila selaku MC. Dan mohon maaf ya sebelumnya karena tadi ada kendala sedikit. Baiklah, saya akan memulai webinar nasional jurnalistik pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pemateri webinar nasional jurnalistik bersama redaktor Harian Umum Rakyat Sumbar yaitu Bang Trisno Edward SS. Yang kami hormati panitia yang tergabung dalam Rangers BBS, anggota DPH pengurus BBS, dan volunteer relawan BBS yang ada di seluruh Indonesia. Berikutnya yang kami hormati seluruh peserta webinar nasional yang sudah tergabung di room virtual Zoom ini. Oke. Sebelumnya mau ngucapin nih selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar nasional yang dari Balai Baca Sekolah ya. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan dulu deh dengan pemateri kita ini. Siapa sih pemateri kita hari ini gitu. Oke, aku akan share screen TV beliau ya. Sebentar. Oke. Nah, ini merupakan ini CV beliau ya. Nama beliau adalah Trisno Edward SS, seorang wartawan, redaktor Harian Umum Rakyat Sumbar. Nah, lahir di Bukit Tinggi 13 Agustus 1980. Telah menempuh pendidikan di SDN 03 Pekan Kamis, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Kemudian SMP Negeri Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang. Kemudian SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Selanjutnya beliau melanjutkan ke S1 jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang. Beliau juga pernah bekerja ya di Harian Padang Express sebagai wartawan, kemudian wartawan Harian Metro Bangka Belitung, wartawan Harian Singgalang, dan wartawan atau redaktur Harian Umum Rakyat Sumbar saat ini ya Bang ya. Iya, betul sekali. Oke. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan memulai webinar nasional jurnalistik pada hari ini bersama Bang Trisno Edward SS. Oke, with proudly present, welcoming for our speakers, Bang Trisno Edward SS. Please welcome. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ica dan juga Kak Usnil atas kesempatannya. Senang dan bahagia sekali pada siang hari ini saya dapat bergabung dalam kegiatan webinar nasional jurnalistik yang diadakan oleh Balai Baca Sekolah di Negari Sedang Kotolaweh. Dan juga salam dikenal juga untuk seluruh volunteer ya, dan Rangers PBS yang ada di seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya. Semoga pertemuan hari ini menjadi berkesan hendaknya dan di sini saya ingin mencoba berbagi dan sharing bersama kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti ada manfaatnya. Di sini saya dapat bagian ya. Saya dapat materi tentang jurnalistik. Di mana kemarin saya dihubungi oleh Kak Ica bersama Kak Usnil. Bang, bagaimana kalau Abang mengisi webinar jurnalistik di Balai Baca Sekolah? Di bagian dari kegiatan BBS Fair ya, yang diadakan oleh Balai Baca Sekolah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan coba untuk menyampaikan tentang apa itu jurnalistik, dasar jurnalistik. Mungkin saya minta bantu kepada Kak Usnil untuk menayangkan apa ya? Menayangkan slide-nya. Silakan. Mohon bantu kepada Kak Usnil.
Lanjut, next. Oke, baik. Saya akan coba menjelaskan tentang jurnalistik ya. Di sini dalam dunia jurnalistik ini memang selama ini jurnalistik ini identik dengan yang namanya pemberitaan ya. Bahwa produk jurnalistik itu adalah sebuah berita, di mana berita yang diterbitkan dari jurnalistik inilah diterbitkan di seluruh media, baik itu media cetak, media televisi, dan juga media online. Bahkan sekarang berita pun juga bisa dimuat, tulisan itu bisa dimuat di blogger namanya, ya di blog. Jadi banyak hal-hal atau banyak komponen-komponen jurnalistik yang bisa diketahui itu saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnalistik. Pengertian jurnalistik itu adalah hal yang menyangkut tentang kewartawanan, persurat kabaran, dan seni tujuan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hasil atau produk dari jurnalistik adalah pemberitaan atau informasi yang disampaikan di media-media, baik itu surat kabar, televisi, online, dan sebagainya. Dan kata kunci dalam sebuah jurnalistik itu adalah berita dan penyebarluasan informasi atau publikasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu tempat atau di suatu daerah. Next. Kemudian kita belajar tentang fungsi jurnalistik. Fungsi jurnalistik ini adalah untuk memberi informasi, memberi hiburan sebagai alat kontrol sosial dan sebagai pendidik masyarakat. Jadi kita lihat saat ini bahwa jurnalistik itu memang tidak hanya sekedar untuk menyampaikan atau meliput kegiatan, lalu kemudian dijadikan sebagai diproduksi sebagai sebuah berita, tapi jurnalistik ini mempunyai fungsi yang sangat luas, di mana selain memberikan informasi yang benar, informasi yang akurat kepada masyarakat, jurnalistik juga harus memberikan hiburan kepada masyarakat pembacanya. Karena pada saat ini kita melihat masyarakat sudah kritis, masyarakat sudah berpikir mungkin lebih cerdas ya, bahwa berita di koran itu, berita di media itu seharusnya harus mencerdaskan bangsa. Tidak hanya berita waktu ada peristiwa, lalu dituliskan peristiwa, lalu kemudian ketika peristiwa itu sudah bombastis, sudah sudah booming di media, lalu kemudian ada keuntungan buat media sendiri, tidak. Tapi di sini masyarakat sudah cerdas berpikir bahwa media itu seharusnya juga bisa mencerdaskan, juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan konten beritanya. Nah, tadi artinya selain berita-berita penting atau berita politik, kriminal, peristiwa dan sebagainya, bahwa media itu atau jurnalistik itu juga harus memberikan hiburan, seperti berita-berita tentang seni, berita tentang musik dan sebagainya, sehingga ada balance ya, ada keseimbangan antara berita serius atau berita seperti berita politik, peristiwa dan sebagainya dengan berita-berita hiburan atau berita seni, sehingga masyarakat pun tidak merasa jenuh ya membaca sebuah media itu sendiri. Kemudian sebagai alat kontrol sosial. Alat kontrol sosial ini maksudnya adalah alat kontrol sosial itu seperti misalnya mengawasi kinerja pemerintahan. Misalnya dalam satu daerah itu melaksanakan program ini gitu. Lalu kemudian media sebagai alat kontrol sosial berupaya untuk memberikan sebuah penyeimbangan dalam bentuk pemberitaannya. Lalu kemudian pendidik masyarakat. Nah, seperti yang dilakukan oleh Balai Baca Sekolah Kota Lawe saat ini, di mana Balai Baca Sekolah yang bergerak di bidang literasi. Nah, literasi itu sendiri pasti menyentuh kepada akar rumput, menyentuh kepada anak-anak atau generasi penerus, seperti di SD, SMP, dan sebagainya. Nah, disinilah fungsi media atau fungsi jurnalistik itu sebagai pendidik masyarakat, bahwa dia itu juga bisa sebagai beritanya itu juga harus mendidik, beritanya juga harus mengedukasi, ya, termasuk kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh PBS. Oke, next. Selanjutnya, Pak Moderator, selanjutnya. Nah, lalu kemudian ada jenis-jenis jurnalistik ya. Jenis jurnalistik itu yang saya sampaikan tadi, ada jurnalistik cetak, yaitu berita di koran, majalah, atau tabloid. Lalu ada jurnalistik elektronik, atau jurnalistik penyiaran, yaitu
tayangan-tayangan berita yang ada di radio, televisi, film, dan sebagainya. Lalu yang lagi marak saat ini adalah online. Ya, di mana online ini atau daring ini yaitu bagaimana media itu bisa diakses dalam waktu seperempat jam atau per jam. Artinya setiap berita-berita yang keluar itu bisa diakses dalam waktu sejam ya. Berarti misalnya kayak antara sumber online misalnya atau detik.com dan sebagainya, kita bisa mengakses kapan saja. Jadi ketika media koran menerbitkan beritanya keesokan harinya, tapi online bisa langsung diakses saat itu juga dan momen itu juga. Jadi artinya jurnalis online ini penyebar luasan informasi melalui situs web berita atau portal berita. Oke, next. Berikutnya. Nah, dalam jurnalistik ini, orang yang bergerak di bidang jurnalistik itu disebut dengan wartawan atau jurnalis bahasa kerennya. Nah, dan pengertian wartawan di sini adalah orang yang mempunyai pekerjaan mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media, baik surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Dan wartawan juga bisa juga ada istilahnya ya, juru warta, jurnalis, kuli tinta, dan sebagainya. Dan wartawan adalah orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Next. Selanjutnya. Nah, kualifikasi wartawan itu adalah pertama yang paling penting itulah menaati kode etik. Nah, di sini saya bisa menjelaskan bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya itu juga ada aturannya, ada kode etiknya. Jadi tidak bisa seenaknya dan tidak bisa asal-asalan. Nah, ketika dalam berliputan itu dia harus mempertimbangkan banyak hal. Hanya dia tidak sesuka hati, tidak bisa memojokkan orang lain, tidak mendiskreditkan satu pihak, tapi dia harus juga dalam melakukan peliputan atau dalam menulis berita itu, dia juga harus memikirkan perimbangan beritanya itu apa. Seperti berita peristiwa, ada satu kasus itu daerah, misalnya ada satu kasus, lalu dia mewawancari satu narasumber, tapi kemudian tidak mewawancari narasumber yang lain. Nah, kemudian dia menuliskan berita, tapi ternyata di narasumber yang lain itu dia kurang puas atau tidak puas dengan isi tulisan kita. Nah, satu lagi, kode etiknya adalah wartawan harus menjadi orang yang ramah, harus mempunyai sifat yang sopan, harus mempunyai sifat yang istilahnya tidak egois gitu kan, menaati privasi orang lain dan tidak berbuat seenaknya atau berbuat sesuka hati kita. Jadi ada kode etik yang mengaturnya. Lalu kemudian menguasai bidang liputan. Misalnya ketika dia mendapat tugas liputan di bidang pendidikan misalnya, atau bidang politik misalnya. Nah, sebelum dia melakukan liputan, dia wajib menguasai apa yang akan diliputnya. Minimal materinya dia sudah menguasai, lalu kisah-kisah dia sudah menguasai, lalu kemudian apa yang akan diwawancarai juga dia sudah menguasai. Jadi intinya adalah wartawan juga harus banyak membaca dan juga harus banyak belajar. Lalu kemudian menguasai teknik jurnalistik. Teknik jurnalistik itu termasuk juga teknik wawancara, teknik menulis berita, teknik liputan, dan sebagainya. Oke, berikutnya, next. Ada juga yang namanya bahasa jurnalistik. Ya. Jadi bahasa jurnalistik itu ada namanya bahasa media, bahasa koran, atau bahasa wartawan. Jadi bahasa jurnalistik itu adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Jadi ada gaya bahasa ini bisa dalam bentuk fake news atau berita singkat, padat, juga sederhana, tapi menarik. Ya. Dan itu di jurnalistik juga ada yang namanya feature ya. Feature itu adalah tulisan dalam bentuk cerita, di mana lebih kepada humaniora. Kita mengedepankan isi humanioranya. Ya, ada di satu tempat lokasi kita melihat seseorang yang mungkin punya kekurangan mungkin, atau ada kesusahan ekonomi dan sebagainya, atau dia mengalami kekurangan dalam segi fisik, tapi dia bisa berkarya, itu kita bisa buat dalam bentuk feature. Jadi kita mengedepankan sisi humanioranya, dan kita juga bisa menulis dalam bentuk cerita, tapi harus ada juga narasumber. Seperti layaknya membuat berita yang berita biasa, atau berita fake news, atau berita langsung gitu. Oke. Lalu bahasa jurnalistik itu harus ringkas dan jelas,
dan tidak membingungkan pembacanya. Ya. Dan satu lagi tidak menggunakan kata-kata yang ya mubazir atau kata-kata yang membuat pembaca bosan untuk membaca beritanya untuk keesokan harinya. Jadi tidak bertele-tele, tapi harus sesuai dengan wawancara kita. Jadi apa yang kita wawancarai, apa isi wawancara kita, tidak melenceng dari tulisan berita yang kita buat. Lalu kemudian lugas. Nah, lugas ini adalah langsung ke pokok masalah, atau sudah saya sampaikan tadi, lugas dan tidak bertele-tele. Oke, next. Nah, untuk produk jurnalistik itu adalah yang pertama itu berita, news, seperti berita fake news itu, misalnya Balai Baca Sekolah selenggarakan BPSPR. Nah, lalu kemudian dibuat beritanya dengan memenuhi kaidah di UMI 1H dan sebagainya. Lalu ada lead-nya, ada kutipan segala macamnya. Mungkin banyaknya mungkin sekitar 6 atau 7 alinea paling banyak. Itu namanya berita news. Lalu kemudian ada opini. Opini itu semacam tulisan pribadi, tulisan yang kita sendiri, yang misalkan ide-ide bernas yang mungkin dalam pemikiran kita ide itu bagus di opini. Seperti misalnya untuk pendidikannya tentang Merdeka Belajar misalnya. Nah, bagaimana pendapat kita tentang Merdeka Belajar? Lalu kita bikin sebuah opini. Lalu kemudian feature. Mungkin saya jelaskan tadi, sebuah tulisan untuk berita yang dalam bentuk cerita dan mengedepankan sisi humanis dan sisi humanioranya. Lalu kemudian ada bentuk foto atau video, itu bisa dilakukan oleh wartawan televisi atau wartawan online, dan juga wartawan cetak pun juga wajib dalam sebuah berita itu wajib menyatakan fotonya, karena sebuah berita yang bagus itu, nilai berita yang bagus itu didukung oleh hasil foto pendukung yang luar biasa atau pendukung yang cocok dengan berita yang disuguhkan. Oke, selanjutnya. Oke, penelitian berita adalah laporan peristiwa yang terjadi dan aktual yang dilaporkan di media massa. Jadi contohnya ada di bawah, itu mobil tangki meledak misalnya. Lalu kita melaporkan bagaimana kronologisnya, siapa narasumbernya, dan segala macamnya. Oke, next. Nah, ini dia dasar dari sebuah penulisan berita ya. Ada namanya 5W1H. Hanya hunting berita itu mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang menilai berita dan harus aktual, faktual, penting dan menarik dengan mengisi unsur berita 5W1H. Yang pertama, kita mungkin para pemikir atau dari BBS mungkin sudah tahu ya apa itu 5W1H. Tapi dapat kita jelaskan lagi bahwa 5W1H itu yang pertama itu what, peristiwa apa yang terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, where, di mana kejadiannya, when, kapan kejadiannya, why, mengapa terjadi peristiwa tersebut, dan how, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Oke, next. Nah, kemudian menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita ya. Hanya berita itu berisi peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual, serta penting itu disebarluaskan. Contohnya seperti misalnya ada peristiwa kecelakaan atau misalnya gempa, peristiwa bencana alam misalnya. Lalu langsung hari itu juga kita melakukan peliputan, kita melakukan pengumpulan data, dan besoknya langsung diterbitkan di media kita masing-masing. Ya, itu namanya berita aktual namanya. Nah, ya seperti misalnya ada contohnya kejadian kebakaran, bencana alam, ya, menarik perhatian. Lalu kejadian unik yang menjadi masyarakat misalnya. Seperti misalnya pejabat yang tiba-tiba atau mungkin diagam itu bupati, wali kota, atau gubernur secara tak terduga dia datang ke pasar tradisional misalnya, atau dia datang ke lingkungan masyarakat misalnya, atau dia turun ke sawah misalnya ketika Pak Tani lagi bekerja di sawah misalnya. Itu adalah sebuah kejadian unik dan itu sangat aktual dan sangat menarik untuk dijadikan sebuah berita. Oke, next. Nah, sebelum kita dalam sebuah wawancara untuk mendapatkan fakta atau peristiwa yang terjadi, data korban dan sebagainya, wawancara itu dilaksanakan dalam melalui tanya jawab dengan sumber informasi yang jelas. Ya, jadi kita bisa membuat teknis wawancara dulu, lalu sebelum kalau kita menemukan narasumber, dan kalau misalnya kita bisa tidak di luar kepala atau misalnya tidak pakai teks, itu lebih bagus. Jadi adanya wawancara itu lebih bagusnya tidak secara mengalir ya, atau mengalir itu maksudnya kita menguasai sebuah tema liputan,
maka wawancaranya pun juga bisa mengalir juga. Dan itu cukup dengan wawasan kita sendiri. Nah, itu lebih bagus ya. Lalu kemudian observasi itu adalah mengamati gejala-gejala yang terjadi di lokasi kejadian. Nah, lalu kemudian ada dokumentasi ya. Dokumentasi itu seperti foto-foto atau data-data yang bersumber dari buku atau dokumen lainnya. Artinya bahwa ketika kita meliput peristiwa itu, maka foto-foto dokumentasi itu sangat penting sebagai pendukung dari berita yang kita tulis. Ya, oke. Selanjutnya, struktur berita itu yang pertama itu adalah lead atau judul berita. Lalu kemudian baris tanggal yaitu nama tempat, langsungnya peristiwa atau tempat berita yang dibuat, terus nama media. Lalu lead, ada lead atau paragraf pertama. Paragraf pertama itu namanya adalah kepala berita ya. Artinya di lead tersebut itu kita menjelaskan kepada pembaca bahwa itulah peristiwa terjadi. Misalnya Balai Banco Sikola sedang nagari persiapan sedang Kota Laweh, Kecamatan Tangkamang mengadakan kegiatan BBS Fair selama 3 hari. BBS Fair itu menampilkan beberapa kegiatan. Oke, titik. Nah, itu sudah bisa kita jadikan lihat. Itu contohnya ya. Oke, atau untuk peristiwa sebuah rumah semi permanen hangus terbakar. Kejadiannya hari itu, jam itu, dan itu. Kebakaran tersebut menyebabkan rumah tersebut kerugian dan segala macamnya. Makanya lead itu adalah bagaimana membuat lead itu harus menarik mungkin ya, dan bisa menggugah hati pembaca, untuk mau menarik atau membaca berita yang kita buat. Lalu kemudian isi berita ya. Isi berita itu berupa keterangan atau uraian dari lead yang sudah kita buat, berarti penjelasannya. Nah, misalnya kronologis peristiwanya apa, lalu kemudian ada kutipannya, lalu kemudian ada namanya pertengahan berita, lalu diakhiri oleh kalimat penutup berita. Nah, jadi hasil wawancara itu dituangkan dalam bentuk berita yang mulai dari lead, kemudian diakhiri oleh kalimat penutup, dan ada isi beritanya yang merupakan unsur utama dari berita. Oke, next. Nah, ini contoh berita ya. Saya sudah tadi bahwa nih contoh berita, ratusan buruh unjuk rasa depan gedung sate Jalan Diponegoro Kota Bandung Senin 3 Agustus. Menurut unjuk rasa tersebut dilaksanakan untuk menuntut kenaikan upah. Nah, titik. Demonstrasi belum tertib dengan pengawalan polisi. Nah, oke. Berarti itu namanya berita. Berarti ada when-nya, ada unsur who-nya, what-nya, where-nya, why, dan how-nya. Berarti di lead tersebut sudah ada 5W1 hal itu. Misalnya untuk who-nya adalah ratusan buruh, what-nya adalah unjuk rasa, di mana atau where-nya itu di depan gedung sate, kapannya itu hari Senin tanggal 3 Agustus, kenapa? Karena untuk kenaikan upah, dan bagaimananya adalah berlangsung tertib dengan pengawalan polisi. Oke, itu yang dalam bentuk lead berita. Oke, next. Lalu kemudian ada tubuh berita yang bisa saya tadi itu. Karena paragraf selanjutnya, lanjutan dari lead itu adalah rincian atau detail tentang 5W1H tadi. Nah, misalnya organisasi buruh yang rasa itu dari mana, apa isi posternya, apa isi orasinya, bagaimana suasana di tempat kejadian dan sebagainya. Oke, next. Ini contoh berita ya. Ini yang kita udah sebar di CP Hijrah. Begitu kita bisa share ya, nanti silakan dibaca. Ini contoh berita yang ada. Nah, ini ada linknya, ada alinea kedua yaitu rinciannya, ada kutipan, ada penjelasan berita yang terpisah, dan terakhir adalah kalimat penutupnya. Silakan nanti itu dibacakan. Jadi silakan di-share. Oke, next. Selanjutnya, Pak Moderator. Nah, ini setelah berita itu ditulis oleh wartawan, lalu diedit oleh redaktur, lanjutkan dengan perwajahan. Perwajahan ini adalah mendesain dan memasukkan berita-berita yang sudah diedit itu ke dalam Adobe PageMaker, ke dalam halaman koran. Nah, inilah prosesnya ya, proses layoutnya itu. Nah, ini contoh hasil layout dari berita atau yang sudah diedit oleh redaktur tadi. Ini tahapannya adalah berita dan foto menjadi halaman media cetak,
Itu untuk koran ya. Untuk elektronik ada penyuntingan video dan audio dan sebagainya. Dan untuk online itu dia pewajahannya untuk layout juga ya. Hanya hampir sama lah prosesnya itu dengan TV atau dengan TV. Yang berbeda adalah koran ya, karena setiap berita itu ada karena dan disusun ke dalam halaman masing-masing. Oke, next. Next. Nah, ada tadi menulis kreatif ya. Kita bisa menjelaskan menulis kreatif adalah kemampuan melahirkan daya cipta dan mengembangkan sebuah tulisan yang menjadi sebuah kreativitas menulis. Nah, jadi menulis kreatif itu bisa dalam bentuk menulis artikel, bisa dalam bentuk menulis opini, puisi, cerpen dan sebagainya ya. Nah, jadi hanya menulis kreatif itu bisa dalam bentuk karya fiksi, ada juga bisa bentuk dalam karya non fiksi. Nah, jadi untuk saat ini kita melihat yang trending saat ini ya, bahwa orang yang punya minat menulis, baik itu mahasiswa, baik itu pelajar, baik itu wartawan sendiri, atau orang yang punya hobi menulis, lebih condong untuk menulis kreatif yang tentang karya fiksi ya. Contohnya seperti cerpen, puisi dan sebagainya. Tapi di balik itu ada juga yang non fiksi seperti ada opini yang saya sampaikan tadi tentang ide-ide kita, lalu ada esai. Esai itu juga masuk ide-ide kreatif kita tapi didukung oleh data-data atau peristiwa-peristiwa yang kita alami juga ya. Nah, juga opini juga ada berisi ide-ide kita. Ada juga puisi ya, puisi yang mungkin kita sudah tahu, ada cerpen, ada novel dan sebagainya. Next. Contoh tulisan kreatif itu opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum pernah terjadi. Oke. Lalu esai. Esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Misalnya kita ada suatu masalah tentang temanya ini, lalu kita menulisnya, tapi bisa dari sudut pandang pribadi kita. Misalnya kalau begini gimana sih, kalau begini bagaimana gitu, seperti itu. Itu bisa dalam bentuk esai. Nah, kalau kita opini adalah lebih ke pendapat kita tentang keadaan yang terjadi. Nah, lalu kalau untuk esai itu lebih ke sudut pandang, bagaimana sudut pandang kita menilai tulisan tersebut. Lalu ada feature, yaitu tulisan hasil reportase tentang suatu objek atau peristiwa yang memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Jadi lebih ke humanioranya seperti yang saya sampaikan tadi. Okay, next. Ini contoh opini ya. Ibu dan pencegahan radikalisme. Ini contoh opini. Next. Ini contoh esai. Oke, tradisi bertemu modern dengan menelpon dan mengirim pesan singkat. Oke, silakan nanti untuk dibaca oleh para pelajar dan TPS semuanya. Oke, next. Ini contoh tulisan kreatif dalam bentuk feature ya. Oke, next. Ini ada unsur ya, ada what, when, why, how, who, where, dan sebagainya. Oke, next. Oke, habis ya? Iya Bang, alhamdulillah sudah habis. Baik, terima kasih kepada atas perhatian dari volunteer dan DSB semuanya dan peserta webinar dan semuanya. Semoga apa yang dijelaskan tadi mungkin ada nanti yang bisa kita buat dalam bentuk diskusi nantinya. Dan itu garis besarnya yang saya jelaskan ya. Dan itu adalah yang umum ya, hal-hal umum yang kita temukan saat ini, khususnya di dunia jurnalistik atau di dunia media. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Bang. Ya, tadi udah dipaparkan ya bagaimana apa sih itu jurnalistik, siapa sih seorang jurnalis atau wartawan gitu. Terus fungsinya juga apa namanya jenis jurnalistik apa, kualifikasi untuk menjadi seorang jurnalis seperti apa gitu. Terus juga ada menulis kreatif ya. Udah ada definisinya dan semuanya lengkap nih di sini. Nanti akan kita share ke grup ya, ke grup webinar tentang materi pada hari ini. Nah, apa namanya? Sekarang boleh deh ada yang mau ditanyakan silahkan di room chat ya. Ketik di room chat yaitu nama dengan format nama, instansi, asal dan pertanyaan.
Nah, kayaknya belum ada ya Bang ya di room chat kita pertanyaannya. Mungkin untuk memancing, pertama saya mau bertanya nih Bang. Apa sih yang membuat Bang Trisno memilih untuk menjadi seorang jurnalis gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus menjadi seorang jurnalis? Silakan. Oke, baik. Ya, mungkin pertanyaan ini yang disampaikan oleh Kak Ostil ini mungkin orang yang ke-1000 atau yang ke-1000-an kali ya nanya sama saya ya. Kenapa harus memilih jurnalistik? Kenapa dulu tertarik dengan jurnalistik ya? Karena dibilang keberuntungan tidak boleh ya. Karena ini sudah menjadi sudah menjadi masa depan dan karir kita ya. Dulunya saya ketika saya di perguruan tinggi ya, kuliah di sejarah UNAN dulu, saya pernah ikut menjadi tim redaksi dari buletin sekolah ya, atau buletin kampus, dan juga di jurnal kampus. Jadi saat itu kampus ini khusus untuk skop fakultas saja ya, fakultas skop jurusan. Di mana saat itu saya dengan beberapa orang teman mencoba untuk membuat sebuah media pembelajaran khususnya yang bisa mendukung dari kuliah kita di jurusan sejarah UNAN. Di mana sejarah sendiri bisa beberapa pilihan ya yang bisa dilakukan ketika tamat kuliah nanti. Bisa menjadi seorang peneliti, bisa menjadi seorang penulis, bisa jurnalis dan sebagainya. Makanya saya dengan beberapa orang teman-teman dulunya berinisiatif untuk membuat buletin dan judul dengan harapan bahwa dengan kita mempunyai modal menulis, dengan kita mempunyai modal jurnalistik, lalu kemudian kita sudah teruji, wawasan kita sudah Bang, maaf Bang, suara Bang hilang Bang. Mungkin termute. Oke. Nah, apa saja kalau kita bergabung di jurnalistik setelah kuliah nanti. Nah, setelah saya tamat dan mendapatkan ijazah saya ya, lalu saya bukan coba-coba ya, lalu saya mendapat informasi Harian Perpres membuka lowongan untuk jurnalistik. Lalu kemudian saya masih jurnalistik. Nah, lalu saya coba saya menemukan lamaran. Lalu saya terpanggil mengikuti tes sebanyak 4 kali dan akhirnya karena saya lulus tes, akhirnya saya diterima sebagai calon wartawan di Padang Express. Nah, jadi itu bukan sebuah kebetulan ya, bukan sebuah keberuntungan ya. Dan juga bukan buat coba-coba. Ini kebetulan ada informasi lowongan yang dibuka, lalu apa salahnya saya melamar gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya diterima sebagai calon wartawan di Express. Lalu saya ikut pembinaan, saya ikut pelatihan, dan lalu kemudian sampai menjadi wartawan di Padang Express sampai sekarang. Mungkin itu pengalamannya gitu kan. Karena ada pengalaman juga lah ketika kuliah dulu pernah membuat buletin jurusan dan pernah juga membuat jurnal ilmiah. Okay. Itu aja kan. Oke, terima kasih Bang. Berarti memang berawal dari kampus ya Bang ya, dari mengikuti sebuah organisasi. Oke. Ya, berawal dari kampus, berawal dari sebuah organisasi ya. Ya. Jadi tidak ada yang serba kebetulan ya. Iya. Semuanya memang dari awal semuanya, dari bawah lah. Oke, berarti ini menarik. Jadi teman-teman yang sekarang berkuliah ataupun di sekolah, sekarang kan di sekolah kayak SMA itu tidak hanya ekskul yang sudah biasa yang kita yang hadir gitu, dan jurnalistik pun salah satu ekskul yang sudah ada di sekolah gitu. Termasuk waktu itu di sekolah saya pun juga sudah ada begitu. Nah, jadi ikutilah organisasi-organisasi yang ada di kampus ataupun di sekolah, dan itu sangat bermanfaat sekali bahkan untuk dunia kerja begitu ya Bang ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nih Bang dari di room chat dari Nadia Tihusna, Universitas Andalas, berasal dari Padang Pariaman. Pertanyaannya,
apa kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadapi seseorang ketika ingin menjadi seorang jurnalis atau wartawan pemula, Bang? Dari kesulitan itu, lalu apa ada tips dan kiatnya untuk menjadi seorang jurnalis atau wartawan yang baik bagi pemula? Terima kasih. Udah, itu Bang. Berarti apa kesulitan-kesulitan dan apa tipsnya, Bang, untuk menjadi seorang wartawan atau jurnalis pemula? Silakan, Bang. Ya. Kalau bilang kesulitan ya, mungkin kesulitannya itu lebih kepada apa namanya itu rasa aja ya. Misalnya rasa itu seperti bisa saya sampaikan, rasa itu misalnya ada ketidakpedean juga bisa, kurang percaya diri, mungkin juga takut mencoba gitu kan. Tapi saya kira untuk kesulitan yang lebih apa, kesulitan yang signifikan itu nggak ada ya, lebih kepada diri kita sendiri ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya jika kita untuk jadi wartawan pemula itu kuncinya diri kita aja. Artinya kita ini punya motivasi tinggi nggak jadi untuk jadi wartawan, sanggup nggak jadi wartawan, berani nggak jadi wartawan. Nah, apa risiko wartawan kerja wartawan itu nanti untuk apa? Nggak tahu nggak? Banyak kita menempuhnya, mencobanya. Jadi sebenarnya itu intinya keberanian aja. Sebenarnya kesulitannya itu adalah mungkin mentalnya belum kuat, mungkin percaya dirinya masih kurang, atau sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah mahasiswa ya, saya kira mental mahasiswa itu mungkin lebih hebat mungkin ya, lebih kuat mungkin ya daripada anak yang tamat SMA menjadi wartawan, mungkin angka kuatnya mental mahasiswa ya, apalagi setelah tamat nanti. Karena mahasiswa ini pergaulannya sudah tinggi, apalagi mahasiswa UNAN juga ya. Nah, seperti itu. Dan tips-tipsnya adalah untuk jadi wartawan pemula itu bekali diri ya, lalu kemudian latih mental ya, lalu kemudian bekali diri itu maksudnya rajin-rajin ikut mengikuti pelatihan menulis, meng-share atau membaca buku-buku tentang jurnalistik, lalu kemudian berbagi pengalaman dengan wartawan-wartawan senior misalnya, atau dengan jurnalis yang sudah pengalaman misalnya. Lalu setelah kita punya bekal seperti itu dan banyak membaca, nah lalu silakanlah jika memang betul-betul mau jadi wartawan, silakan mencobalah untuk menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan, dan jangan takut ya, karena apa namanya itu, semua pekerjaan itu berat sebenarnya, tapi akan ringan ketika kita punya keberanian dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Itu aja. Silakan Kak. Oke, terima kasih banget atas jawabannya. Nah, begitu ya Kak Nadia Husna. Jadi untuk menjadi seorang wartawan itu kita memang harus punya mental yang kuat. Saya rasa bukan hanya menjadi seorang wartawan ya Bang, apapun nanti pekerjaan kita memang harus memiliki mental yang kuat begitu ya. Karena dunia kerja itu sangat berbeda gitu kan Bang. Dunia pekerjaan itu keras. Ya, benar sekali. Kalau maaf ya, kalau kita tidak kuat-kuat, kalau kita ya masih suka melo-melo, yang suka melo-melo gitu kan, agak susah juga itu masuk dunia kerja. Karena semua itu tantangannya berat ya. Apalagi menjadi wartawan ini. Ya. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Bang. Selain pertanyaan di room chat, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kepada Bang Edward, silakan ya, diperbolehkan dengan raise hand mungkin di Zoom-nya ya. Nanti kita akan tunjuk dan boleh open cam ya. Sepertinya belum ada nih pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar jurnalistik, silakan. Oke, kayaknya belum ada ya Bang. Mungkin dari Yusnya lagi nih Bang. Selama Abang jadi jurnalis nih, wartawan, apa sih pengalaman yang berkesan bagi Abang gitu selama menjadi jurnalis yang sudah Abang lewati? Pengalaman berkesan saya selama menjadi jurnalis itu, saya banyak kenal orang. Dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, itu semua kita bisa kenal ya. Artinya mulai dari mungkin dari kalangan pekerja bawah, misalnya tukang pedagang, pedagang kaki lima, atau mungkin bendi, sopir,
tukang becak dan sebagainya, sampai ke para pejabat tinggi ya. Itu kita bisa kenal gitu. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kita. Ya, kita yang bukan siapa-siapa, kita mungkin yang hanya orang biasa, tapi dengan media, dengan menjadi wartawan, kita bisa tahu semuanya. Kita bisa kenal dengan semua lapisan orang gitu kan. Nah, satu lagi mungkin ya, mulai wartawan itu yang untuk awal ini adalah bagaimanapun SKSD itu penting ya. Awal itu SKSD itu penting. So kenal, so dekat. Maaf Bang, suaranya termute Bang. Oke. Kita bisa kenal ya, bisa kenal dengan semua lapisan itu. Kita mana tahu dia bukan siapa kita, dia bukan besanak kita, dia bukan Pak Uwo kita, bukan mama kita, tapi karena kita seorang wartawan, akhirnya mereka pun wah, dia respect, wow, Adinda wartawan, Adinda dari media, siapa namanya, apa kabar, gitu kan, apa keperluan. Nah, artinya bahwa sedikit banyak profesi wartawan ini cukup disegani juga ya. Ya, artinya disegani, tapi alangkah bagusnya ketika kita disegani orang, ketika kita bisa menjadi wartawan yang menjalani pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang saya sampaikan tadi, sesuai kode etik dan sesuai jalurnya. Jadi jangan kita dikenal hanya di sisi negatifnya, tapi alangkah bagusnya kita disegani dikenal orang di sisi positifnya. Ya, di pengalaman saya ya kita aja banyak kenal dengan orang, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga ada pernah di dalam tanda kutip ya, dicari-cari orang gitu kan. Juga pernah juga ketika kita diapresiasi orang gitu. Itu sebuah pengalaman yang baik, yang menarik bagi saya. Dan satu lagi ya, terlepas dari faktor ekonomi ya, tapi yang jelas pergaulan kita itu akan banyak ketika kita menjadi seorang wartawan. Itu aja. Fasnil. Pergaulan ya. Itu pergaulan. Pergaulan, benar. Terima kasih, Bang. Berarti intinya itu pengalaman yang sangat-sangat berkesan itu kita bisa kenal dengan banyak orang ya, Bang. Dari semua kalangan, benar-benar. Nah, jadi apapun nanti kita akan, entah suatu saat kita membutuhkan seseorang, jadi kita, karena pertemanan kita banyak, jadi kita nggak kesulitan gitu ya, Bang? Ya, betul sekali. Oke, ada yang mau bertanya langsung kepada Bang Edward, silakan boleh. Kalau belum ada, Nil ini ada pertanyaan dari di Google Form, Bang. Ini belum, nggak tahu ini dari siapa, jadi dia bertanya, bagaimana sih pandangan Abang gitu sebagai seorang jurnalis dan wartawan dengan media-media yang tidak bertanggung jawab dengan berita atau informasi yang ditampilkan gitu, Bang. Gimana pandangan dan opini, Bang? Oke, baik. Makasih ya. Di sini kita tidak boleh menjudge ya, menghakimi ya. Kita tidak boleh menjudge, menghakimi sebuah media ya. Bahwa media itu sering menampilkan berita-berita yang ya kurang bertanggung jawab atau berita-berita yang tidak berimbang dan sebagainya ya. Tapi lah pandangan saya untuk media-media seperti itu, angka banyak bisa mengevaluasi atau mengevaluasi manajemennya juga dan mengevaluasi cara kerja tim redaksinya. Karena bagaimanapun media seperti itu ya mungkin bisa jadi, maaf ya, bisa jadi dia mencari sensasi mungkin, atau mungkin memang apa istilahnya ciri khas medianya memang seperti itu ya. Tapi memang hari ini banyak muncul media-media yang ya seperti itu, membuat berita, tapi terkadang berita itu masih perlu diperdebatkan dan perlu dipertanyakan lagi ya. Tapi bagi saya itu tergantung dari manajemen medianya. Nah, kalau kita menjudge sebuah media, nanti kita salah tanggapan aja, salah tanggapan atau salah omong nantinya ya. Kita tidak bisa menghakimi, oh media itu gini bisa. Tapi mungkin bagi saya akan lebih kepada bagaimana manajemen media itu memperbaiki kualitasnya, memperbaiki cara kerjanya, termasuk cara penulisan beritanya dan cara penyampaian atau cara penerbitan beritanya.
atau produk tulisannya. Sekali itu aja. Ya, silakan Kak Usniel. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Mungkin kita boleh rehat sejenak gitu. Mungkin Bang bisa menikmati minumnya atau makanannya gitu. Dan yang lain juga silakan untuk 1-2 menit kita istirahat sejenak dulu ya. Oke. Oke, mungkin Bang Edward sudah bergabung lagi bersama kita ya. Ya. Oke, Bang, sepertinya ada lagi pertanyaan nih, Bang. Ya, Yang oke. masuk melalui room chat. Ada dari Vivi Octavia, alumni STID Al-Hadid Surabaya. Wah, jauh sekali Jauh ya. Iya. Dari Sabang ke Surabaya ya. Jauh sekali, Bang. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bang Trisno tentang judul berita yang bombastis atau bahkan tidak sesuai dengan isi berita? Tidak sesuai dengan prinsip berita hanya karena ingin diatensi. Lantas bagaimana membuat judul berita yang menarik? Nah, itu Bang pertanyaannya, Bang. Silakan Bang dijawab. Baik, terima kasih Vivi ya dari Surabaya. Selamat sore Vivi dari Surabaya ya. Luar biasa ini jaringan kita ya. Dari Kota Lawe bisa sampai ke Surabaya. Ya, tadi pertanyaan Vivi mengenai judul berita yang bombastis tapi tidak sesuai dengan konten berita ya, isinya ya. Memang terkadang memang kita temui juga di hari ini sebuah judul berita itu terkadang tidak banyak sinkron dengan konten beritanya ya. Dan itu lebih banyak ke peristiwa atau lebih ke kasus ya. Di mana ketika melihat isi beritanya terkadang tidak ada korelasi, nggak ada hubungannya dengan judul yang dia buat. Nah, itu saya kira itu merupakan sebuah tugas juga dari tugas dari redaktornya juga bagaimana membaca berita. Makanya sebuah berita koran atau berita media yang masuk dari wartawan. Nah, seorang redaktur bertugas untuk menyeleksi dan juga membaca lagi berita yang masuk tersebut. Nah, membaca berita yang masuk tersebut itu, kita lihat isinya itu apa. Mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nah, dan judulnya itu juga harus sesuai dengan isi berita dong. Nah, dengan isi berita yang kita buat dengan yang dibuat oleh wartawan itu. Jangan misalnya contoh ya, misalnya kasus penipuan misalnya. Ya, penipuan, lalu kemudian di atasnya dibuat biasanya dibuat penggelapan gitu kan, atau dibuat penganiayaan atau pencemaran nama baik misalnya, itu kan tidak sinkron. Nah, jadi kalau misalnya isi berita tentang penipuan, judulnya itu pun harus juga tentang penipuan dan sesuai dengan isi berita. Nah, jadi artinya sebuah media yang bombastis itu bukan lihat dari judulnya yang keren, tapi juga lihat dari isinya. Karena masyarakat dalam membaca koran itu, atau melihat televisi atau baca berita online itu, yang dilihat itu isinya. Ketika lihat judulnya, apa isinya? Jadi yang penting bagi masyarakat itulah isi beritanya. Jangan bukan hanya judulnya aja. Nah, memang judulnya itu menarik, wah bagus nih judulnya. Lalu ketika melihat isinya, terkadang masyarakat pun protes, komplain. Nah, saya juga pernah mengalami ya, ini pengalaman aja ya. Saya pernah mengalami bahwa ada masyarakat yang menelpon saya, Bang, kenapa judulnya beritanya lain, isinya juga lain. Memang itu ya mungkin saya pendapat gini aja, mungkin itu ada kekhilafan atau mungkin ada salah apa mungkin dari pengeditannya ya. Nah, tapi saya menjawab bahwa mungkin bisa kita perbaiki. Dan artinya kita pun sebagai seorang redaktur mungkin bisa untuk supaya kualitas media kita itu bagus, kualitas media itu bisa dinilai orang atau mungkin bisa dianggap baik oleh orang, maka yang perlu diperbaiki adalah mungkin cara kita dalam mengedit beritanya. Jadi kita tidak hanya mementingkan judulnya saja, tapi yang penting juga isinya juga harus sinkron dengan judul yang kita buat. Seperti itu. Apa tadi penelitiannya dari Vivi? Lanjutannya?
Oke, lanjutannya itu lantas bagaimana sih Bang cara membuat judul berita yang menarik? Nah, judul berita yang menarik itu adalah tidak perlu harus bombastis, tapi bisa menggugah pembacanya dan menggugah hati pembaca. Dan nantinya besok pagi koran kita bisa diburu orang, dibeli orang mungkin, atau dicari orang. Tapi Maaf Bang, suaranya Bang termute. Suara. lalu Oke. usahakanlah judulnya itu jangan menyeramkan, ya, bukan menakutkan, tapi usahakanlah judulnya itu bisa membuat orang menarik untuk baca kita. Termasuk Maaf Bang, suaranya termute ada lagi. usulan Oke. orang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang. Oke, mungkin Kak Vivi Octavia sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan berikutnya ada lagi nih Bang pertanyaan dari Bang Ilham Padang Panjang. Beliau bertanya bagaimana menyikapi info hoax dan bahkan banyaknya share link beserta link berita yang berulang di WA. Media sekarang bagaimana online. Bagaimana kita bisa jadi jurnalis atau wartawan profesional? Wah, banyak sekali pertanyaan dari Bang. Itu mungkin Ya, pertama menyikapi hoax ya, Bang. mungkin intinya adalah bagaimana menyikapi hoax, ya. Kalau kita menyikapi hoax itu sebenarnya sekarang ini kan tren ya, data hoax gitu kan. Nah, kalau kita profesional dalam menilai sebuah berita di media, kita pun juga harus menyeleksi juga, kita harus memantau juga sih sebenarnya apakah itu kita amati isinya, amati kontennya itu, apakah benar, apakah wajar atau apakah memungkinkan isi beritanya seperti itu. Nah, lalu kemudian kita tinjau dulu apakah betul kejadian seperti itu. Lebih lihatnya observasi lapangan juga penting ya, observasi berita itu. Apakah memang betul itu kejadian itu bagaimana. Ya, karena seperti saat ini ya, baik di WA, di Facebook, atau segala macamnya, ada berita misalnya, oh, episode ini, atau istilah Minangnya itu, oh, gimana tuh? Ini mungkin tuh bisa seperti itu. Apakah benar? Apakah itu memang kenyataannya? Nah, ini mungkin kita perlu menyeleksi juga, kita perlu observasi lapangan juga, ya. Dan untuk menjadi wartawan profesional itu, ya, sebenarnya itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage diri kita ketika kita menjadi seorang wartawan itu, harusnya kita menjadi wartawan seperti apa? Kita menjadi wartawan yang bagaimana? Ya. Nah, mungkin kita sudah sampaikan tadi, adalah wartawan yang disegani, wartawan yang dicari orang mungkin, atau wartawan yang dihormati orang, tapi kita disegani, dihormati itu dari prestasi kita, dari kinerja kita. Jangan orang merasa takut dengan kita, jangan orang merasa cemas melihat kita. Dan sampaikanlah informasi seakurat mungkin, sedetail mungkin, sesuai kaidah jurnalistik. Dan kalau bisa dengan tulisan kita juga bisa ilmu kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu sesuatu yang berharga lah bagi kita. Mungkin bagi saya itulah kiat-kiat ya bagi wartawan profesional ya. Yang penting bekerjalah sesuai dengan kaidah jurnalistik dan taati kode etiknya. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Bang Edward. Mungkin sudah terjawab ya Bang Ilham ya pertanyaannya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 3 nih, mungkin dari Bang Edward sendiri closing statement-nya apa nih Bang? Untuk para pemuda-pemudi yang berkeinginan untuk menjadi seorang jurnalis atau wartawan Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih Kak Usnil. Bangga sekali, senang sekali saya dapat berbagi pada hari ini. Walaupun mungkin ya belum mungkin masih segelintir lah menurut saya. Tapi mudah-mudahan dengan sharing ilmu seperti ini dapat manfaat bagi kita semuanya ya, khususnya bagi para adik-adik mahasiswa atau para volunteer atau para rangers BPS yang ikuti webinar ini ya. Jika ingin menjadi seorang wartawan,
maka jadilah wartawan yang profesional, wartawan yang betul-betul bekerja sesuai dengan undang-undang pers, bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, ya. Nggak usah kita menjadi seorang yang ditakuti, tapi jadilah seorang yang disegani, seorang yang dihormati, dan seorang yang dihargai, khususnya dari karya kita sendiri, dari tulisan kita. Dan semoga dengan pengalaman ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, adik semuanya ya. Dan jangan pernah takut menjadi wartawan, karena menjadi wartawan itu adalah sebuah profesi yang menarik bagi saya. Juga mudah-mudahan bagi adik-adik semuanya, rekan-rekan semuanya juga bisa mendapatkan sisi positif dan bisa mengambil sisi menarik dari bekal ilmu tentang jurnalistik ini. Dan itu saja dari saya, semoga manfaat ya. Makasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya kembalikan pada Kak Husnil. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang. Kita beri aplaus dulu dong untuk Bang Edward. Oke, terima kasih Bang atas materinya, ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat sekali nih untuk kaula muda yang memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi seorang jurnalis atau wartawan nantinya. Nah, tolong untuk seluruh peserta ya, silakan diserap semua ilmu yang udah diberikan, petuah-petuah yang diberikan oleh Bang Edward tadi. Dan satu mungkin satu lagi bagi adik-adik atau para peserta yang menarik untuk menjadi wartawan itu ya, menjadi wartawan itu tidak perlu kita cemaskan ya, tidak perlu takut menjadi seorang wartawan. Nah, wartawan itu memang sebuah profesi, dan saya kira profesi mungkin yang banyak dicari orang mungkin nanti diperhitungkan itu adalah profesi wartawan. Tapi ingat, kita diperhitungkan dari karya kita, bukan dari fisik kita, bukan dari kekuatan kita. Ya, itu saja. Silakan, Husnil. Oke, terima kasih Bang. Nah, begitu. Jadi untuk siapapun yang mau jadi wartawan, yang tertarik untuk jadi wartawan, yuk kita belajar dari sekarang ilmu jurnalistik gitu. Dan jangan takut untuk jadi wartawan, karena seorang wartawan nanti akan diperhitungkan ya Bang, bukan dari fisiknya, tapi dari cara pikirnya, dari cara bergaulnya juga. Wawasannya juga ya, dan jelajahnya juga. Nah benar, penjelajahannya juga. Oke, mungkin terima kasih banyak sekali lagi kepada Bang Edward atas waktunya, atas kesempatannya, telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman atau konco-konco Balai Baco Sikola. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, webinar nasional jurnalistik bersama pemateri kita, Bang Trisno Edward SS, with honor and proudly sending thanks fully for our speakers, Bang Trisno Edward. God blessing you. Amin Allahumma amin. Sehat selalu ya Bang. Sama-sama, amin. Oke, terima kasih. Saya tutup dan akan dikembalikan lagi kepada Kak Anissa Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat kedua sahabat kita, yaitu Bang narasumber Kakanda Trisno Edward dan Kakak Husnil Fajri. Tepuk tangan buat beliau berdua. Boleh teman-teman camnya dibuka. Oke. Mungkin Abang Arif, siapa lagi nih? Bang Rizky Rahman, Bapak Sultan, ya Kak Rizky Asana, terus boleh ya. Karena teman-teman kita masuk ke pemberian sertifikat. Dan ini kenang-kenangan buat Bang Edward dari Balai Baco Sikola yang telah mengikuti webinar nasional jurnalistik selaku narasumbernya. Oke, dipersilakan buat operator dan dimohonkan kepada semua peserta untuk on cam. Oke, sembari kita menunggu ya, share screen dari Kak Husnil atau operator. Yuk kita hitung sampai 5 ya, 5 ketukan atau 5 gaya, boleh. Oke, yang dengan sertifikat dulu ya, tolong dipinkan Bang Edward, Kak Husnil. Oke.
1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Salam literasi, jangan lupa Bang. Semua peserta. Oke. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke. Oke, boleh ya. Terus tanpa sertifikat. Boleh semuanya. Abang-abang kakak yang jauh dari Surabaya, selamat datang juga ya. Kami di Sumatera Barat. Mohon bisa mana tahu mau berkunjung ke Sumatera Barat, salah satunya di Kabupaten Agam, tepatnya di dekat Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kami siap membantu teman-teman untuk menjadi tour guide. Oke? Kayaknya nggak mau ya, Bang siapa lagi nih? Bang Rizky, Kak Ainur, Nashwa, Bang Dedi Setiadi. Oke. Oke, Kak Usnil 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ganti gaya. Salam literasi. 1. Waduh, Bang Rizky ngapain? 1, 2, 3. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, thank you very much for our speaker kita, Bang Trisno Edward. Sama-sama. Terus selanjutnya kita dipersilakan buat Abang kalau mau keluar dari webinar juga nggak apa-apa, tapi karena acara kita mau kita tutup nih secara resmi gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman isi link daftar hadir biar dapat sertifikatnya. Terus jangan lupa juga follow balaibaco.sekolah dan semua platform media sosial yang ada gitu ya. Terus baiklah, dengan mengucapkan hamdalah, acara webinar nasional jurnalistik bersama Kakanda Trisno Edward selesai. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari keluarga besar Balai Baco Sekolah, tepatnya di Kabupaten Agam, yakni di Kecamatan Tilatangkamang, Kenagarian Koto Tangah, di Nagari Persiapan Koto Tangah, Sidang Koto Laweh, mengucapkan beribu maaf apabila ada salah dari sikap maupun perkataan kami. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Kak Usil.